syukurku persembahkan. Selamat siang Bapak. Siang, Pak. Bapak mohon perkenalkan diri dulu. Ya, baik. Saya Profesor Dr. Nizar Ali, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Bapak, saya Dinda Fitri. Ya. Saya dari YouTube Adinaku. Oke. Ini mengenai acara hari ini moderasi kerukunan beragama. Saya ingin bertanya kepada Bapak, ini dalam satu dekade terakhir ini, kedamaian dan ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia terganggu oleh berbagai aksi terorisme, intimidasi, dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anti toleran. Bagaimana perasaan Anda sebagai warga negara Indonesia? Ya, tentu ini pukulan telak bagi kita semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau bahkan menjurus terorisme itu adalah kelompok yang seharusnya memang tidak ada di muka Indonesia ini, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang mengakui adanya kualitas, adanya multikultural, sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ini, tentu ini adalah perlu kita perangi dan kita lawan sedemikian rupa. Tapi perlawanannya juga tidak berbalik dengan menggunakan kekerasan, tapi kita punya cara strategi untuk menghentikan konteks ini adalah dalam bentuk kedamaian dan keharmonisan. Maka langkah-langkah yang sekarang ini dibangun oleh Kementerian Agama, terutama terkait moderasi beragama, itu bagian dalam konteks untuk mengawal bagaimana menciptakan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, keselarasan di antara anak-anak bangsa dan juga warga bangsa Indonesia pada umumnya. Sehingga sebenarnya ini ya dikatakan sulit-sulit, tidak akan mudah ya mudah. Karena indikator untuk mengklaim bahwa dia tidak toleran, dia anti, itu adalah sangat mudah. Karena kita punya kunci untuk seseorang dikatakan moderat apa tidak. Itu ada 4 indikator. Satu adalah komitmen kebangsaan. Jadi kalau ada perbuatan yang melawan komitmen kebangsaan, ini sudah dimasukkan dalam kategori radikalisme. Sehingga ya gampang kan, misalkan kita ada seremonial, orang tidak mau hormat bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan, berarti dia tidak masuk dalam konteks moderat tapi radikal. Jadi indikator analisis forensiknya gampang. Yang kedua adalah toleransi. Yang ketiga anti kekerasan. Yang keempat yang justru mungkin ini sangat penting adalah penerimaan terhadap tradisi. Karena tradisi Indonesia sangat banyak kompleks. Jadi indikator inilah yang mestinya kita kawal semuanya, maka ada pokja moderasi beragama. Nah, ini diharapkan teman-teman semuanya ini, termasuk para seniman, budayawan, para artis ini juga ikut mendukung bagaimana moderasi ini tercipta sehingga bisa membangun harmoni sosial di antara kita semua. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Ya, saya Thomas Penturi, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Iya, pertanyaan adalah dalam satu dekade terakhir ini kedamaian dan ketentraman negara kesatuan Republik Indonesia terganggu oleh berbagai aksi terorisme, intimidasi, dan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok anti toleran. Bagaimana perasaan Bapak sebagai warga negara Indonesia? Baik, kalau pertanyaannya terkait dengan perasaan, tentu sebagai orang Indonesia yang benar-benar hidup, lahir, dan dibesarkan di Indonesia, merasa tidak nyaman, dan keindonesiaan kita kan terkoyak-koyak akibat perspektif seperti itu. Tapi bahwa sebagai masyarakat Indonesia, orang-orang yang benar memahami Pancasila sebagai ideologi dasar negara, itu kemudian harus kita bisa mencoba untuk terus menentang paham ataupun cara pandang bahkan perilaku dari sekelompok, ya, kita pakai istilah sekelompok karena Indonesia ini sangat luas dan hanya sebagian kecil dari masyarakat kita yang berperspektif radikal. Tadi Pak Sekjen sudah sampaikan
mudah sekali kita mengkategorisasi siapa orang-orang itu, dan saya kira salah satu yang paling mendasar adalah nasionalisme dia. Jadi kalau nasionalismenya tanda petik diragukan, maka tentu saja perilakunya juga bisa berperilaku yang di luar nasionalisme kita. Kan kita punya Pancasila yang di dalamnya kan berisi nilai-nilai dasar yang mengatur tentang kemanusiaan, keadilan sosial, bahkan yang sila pertama itu kan penting sekali. Penghayatan pada Tuhan yang masing-masing kita semua dalam semua agama meyakini bahwa Tuhan itu ada dan harus diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, cuman kemudian dalam prakteknya kan ada yang kalau di Kementerian Agama kan kita membahasakannya dengan praktek kehidupan keagamaan yang tidak toleran, artinya intoleran. Itu artinya prakteknya ekstrim, jauh dari istilah yang disebut dengan moderat. Praktek kehidupan keagamaan yang harus di tengah, yang tentu mengakui juga keanekaragaman kultur yang ada di Indonesia. Ini yang saya kira paling pokok. Sehingga kalau kita bicara kaitan dengan praktek keagamaan sekelompok masyarakat itu, sebagai warga bangsa kita menolaknya, dan kita tentu mengandalkan dasar Pancasila sebagai landasan kehidupan kita, dan sila pertama menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan kita. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Seperti apa Anda menggambarkan tentang kedamaian dan ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu mendatang? Kedamaian dan ketentraman ya. Iya. Tentu harapannya ke depan nanti kita ini bisa menjalankan apa yang kita yakini masing-masing. Ya, tidak boleh lagi ada saling mengganggu, ya, saling menjelekkan, karena yang namanya keyakinan itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi tidak perlu saling mengurusi, menyalahkan keyakinan orang lain. Mari kita bangun kerukunan. Tadi senang sekali saya mendengar bahwa kita harus mampu penerimaan kita terhadap keyakinan, terhadap tradisi. Itu yang sangat penting. Kalau dalam ajaran Hindu itu ada ayatnya, gitu ya. Jadi yang namanya kedamaian, ketentraman itu akan terjadi jika kita selalu berbahagia melihat orang lain bahagia. Kita tidak boleh iri melihat orang lain berbahagia. Kita harus baik kepada siapapun, ya, dan kita harus menjalin hubungan yang baik, ya, dalam suka maupun duka. Ya, ini kalau semua kita bisa bertindak seperti ini, maka kita sungguh berbahagia dan damai. Ya, saya menghormati Pak Venturi yang Kristen, menghormati Pak Nizar yang Islam, menghormati Pak Bayu yang Katolik, teman yang Buddha, Konghucu dan seterusnya. Ya, penerimaan akan kebahagiaan sesama ini membuat kita menjadi damai dan tentram, dan orang lain juga akan damai dan tentram. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Apa itu? Familiar Bapak ya dengan harapan masyarakat Indonesia akan terciptanya kejayaan Nusantara. Bagaimana menurut Bapak? Apakah percaya kejayaan Nusantara yang akan datang itu akan terwujud? Ya, terima kasih, Mbak. Saya dari Nifasri, Kepala Pusat Kerukunan Beragama, Kementerian Agama. Ya. Ini kan sempurna lagunya itu ya. Kalau bicara kejayaan bangsa, saya yakin satu saat ya kalau masyarakat kita yang agamis ini bisa bersatu ya untuk mendukung bangsa dan negara kita. Seharusnya kan agama ini menjadi kekuatan kita gitu ya, karena semua ajaran agama itu adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk kemajuan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita kembali kepada prinsip ajaran kita masing-masing, kita akan kuat ya untuk mendukung bangsa dan negara kita.
makanya perlunya kehadiran moderasi beragama ini adalah bagaimana supaya masing-masing umat beragama ini konsisten dalam agama dia, tetapi dia harus menghormati saudara dia dari yang beragama lain gitu. Artinya dalam prinsip ajaran agama ya, kita tetap konsisten masing-masing pemeluk agama. Ya. Tetapi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati, bisa bekerja sama gitu ya dalam kehidupan ini gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen ya, kita namanya hidup dalam keragaman majemuk ya, kita tidak boleh menafikan yang lainnya gitu. Kita jangan sampai kita merendahkan agama lain gitu. Karena agama ini kan prinsip keyakinan masing-masing. Oleh sebab itu kita perlu menghargai yang satu dengan yang lain. Nah, kalau kekuatan keagamaan ini kita jadikan untuk pembela bangsa dan negara kita, saya yakin satu saat nanti Indonesia ini akan jaya. Karena Indonesia ini kan sangat spesifik itu, tidak dimiliki oleh negara lain, agamis. Kita bukan negara agama, tetapi agama tidak bisa terlepas dari negara. Gitu. Siapapun pemimpinnya. Oleh sebab itu kalau kekuatan agama yang menjadi andalan kita lebih kuat dari negara-negara yang maju sekarang. Gitu. Tapi jangan agama yang kita membuat bertengkar gitu ya, saling memusuhi. Nah itu yang saya yakin ajaran agama juga tidak mengarahkan ke situ. Gitu. Semua ajaran agama itu adalah membuat orang untuk baik gitu ya, baik pada diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negara. Gitu. Jadi satu saat insya Allah kita akan jaya, Indonesia akan jaya, karena kita punya kekuatan agama gitu. Terima kasih. Selalu semangat ya. Ya, semangat. Para PKUB ya. Baik, terima kasih. Saya Bayu Samudro, Dirjen Bimas Katolik pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Toleransi umat beragama itu sudah menjadi prinsip dasar dari bangsa Indonesia. Karena jauh sebelum tahun ini berjalan, semangat kebangkitan nasional sudah ada sejak tahun 1908. Di sana tidak mengenal perbedaan-perbedaan yang merujuk kepada keprihatinan yang sering kita alami saat ini. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dirjen yang lain bahwa kita semua sama-sama prihatin, sama-sama ikut merasa terkoyak dengan peristiwa intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini. Ini disebabkan karena apa? Menurut kami, karena adanya rasa tidak percaya diri akan budaya Indonesia sendiri. Bagaimana kita bisa membangkitkan rasa percaya diri itu? Tentunya adalah dengan menghargai, menghormati perbedaan itu. Indonesia penuh warna, tidak hanya 1, 2, 3 warna. Maka masing-masing agama, budaya, etnis itu semua memiliki warnanya sendiri dan itu akan membangun semangat kerukunan. Dari kerukunan itulah maka kita semua akan memiliki satu rasa kebangsaan yang tidak akan pernah pudar. Sampai kapanpun bangsa Indonesia yang kaya raya dan luar biasa besarnya ini akan semakin jaya. Namun, jikalau ada satu saja yang tercederai, maka disitulah awal dari intoleransi yang terjadi. Maka dari sudut pandang agama manapun kita harus menyepakati bahwa toleransi itu harus diangkat menjadi sebuah marwah amanah yang terus kita angkat. Kementerian Agama memiliki satu program moderasi beragama, inilah yang mau kita gagas terus-menerus sampai pada saatnya nanti Indonesia akan lebih berjaya lagi dibandingkan saat-saat ini. Dulu di tahun 1908 pada saat kebangkitan nasional kita semua punya satu musuh bersama, yaitu adanya penjajahan. Saat ini musuhnya adalah
ketidakpercayaan diri kita akan rasa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ini. Maka kami punya pesan buat semua saja yang ada, baik umat Katolik maupun seluruh bangsa Indonesia ini, untuk terus meningkatkan semangat kerukunan antar umat beragama. Karena dari situlah modal dasar kita yang memang sudah digarisbawahi oleh pendahulu-pendahulu bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, Tuhan memberkati. Luar biasa, ternyata memang tidak salah bahwa pemerintah pun telah menetapkan beliau-beliau sebagai dirjen perwakilan dari agama-agama yang beliau anut. Luar biasa kecerdasan pendapat, juga kedalaman spiritual hati. Beliau-beliau sangat luar biasa. Semoga sehat selalu. Apa yang Bapak-bapak berikan, pendapat, juga pandangan, semangat kepada para pemirsa sangat bermanfaat, memberikan pencerahan, gambaran, semangat kebangkitan nasional. Terima kasih.